Jadi itu sudah ketentuan dari Allah. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sebaiknya kalian lupakan perasaan kalian. Itu kan Umi Marwah. Kenapa dia ada di rumah sakit ini ya? Setiap saya lihat Umi di TV, saya jadi teringat beberapa tahun yang silam. Saya nggak akan pernah lupa. Itu pasti anak laki-laki Umi Marwah. Ternyata dia sudah tumbuh dewasa. Keluarga Nyonya Elis? Enggak, kita keluarga. Saya adiknya. Saat ini Nyonya Elis keadaannya kritis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami minta bantuan keluarga untuk berdoa ya. Apa saya boleh lihat kakak saya? Boleh Pak, tapi hanya berdua ya. Umi, Baik, silakan. Pertengkaran ini terjadi semuanya karena aku salah paham sama Mas Rehan. Kalau aja aku menolak dibonceng sama Mas Rehan, pasti ini semua nggak akan terjadi. Afifah. Kamu mau kemana? Aku mau ke musola. Aku mau doain Teteh, semoga Teteh cepat sembuh. Gimana pun juga, kejadian itu karena aku semuanya. Afifah, kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Aku tahu Uwa, aku tahu Abah. Walaupun kamu nolak, aku anterin. Abah sama Uwa akan tetap nyalain kamu. Kamu udah keluar dari rumah. Kamu udah melanggar perintahnya Abah. Banyak alasannya. Mas Rehan, aku mohon sama kamu jangan deketin aku lagi. Kamu dengarkan tadi Umi ngomong apa? Apapun yang terjadi kita nggak akan pernah bisa bersatu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu lupain aku. Karena aku juga akan melupain kamu. Tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih Ya Allah, jika aku tidak ditakdirkan berjodoh dengan Mas Rehan, kenapa aku harus mencintai dia? Kenapa Engkau mempertemukan aku dengannya, ya Allah? Aku gak sanggup menanggung rasa sakit hati ini. Aku mohon, hilangkanlah perasaanku pada Mas Rehan, ya Allah. namun saat sinarnya datang, aku harus meninggalkan semuanya. Ini semua gara-gara Afifah. A menutup hatinya dari perempuan lain demi menunggu Afifah. Tapi apa hasilnya? Mereka tetap gak bisa bersatu. Dan sekarang A malah jadi kayak gini. A, udahlah A, nggak usah sedih terus. Iya, A. Udahlah, nggak usah mikirin perempuan itu, kayak nggak ada perempuan lain aja. Kalian gak usah ikut campur. Ini urusan AHA. Gimana nggak mau ikut campur? Kita kan adanya AA. Kita nggak mau ngeliat AA kayak gini terus. Udahlah. AHA, gak usah ikut campur bisa. AA. Susah banget sih bilangin AA. Udah deh, semoga A nggak kenapa-napa. Kasian dia kalau sedih terus kayak gitu. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Teteh. Umi, awas ya. Kalau sampai Telis nggak ketulungan,
Afifah sama Rehan, Abah aduin ke polisi. Teteh, di mana ini? Sep, Teteh di mana? Rumah sakit. Kenapa Teteh ada di sini, Sep? Rehan mana? Rehan nggak apa-apa kan, Sep? Teteh, kenapa sih begitu melek? Nanyanya yang enggak. Kenapa nanyain Rehan? Asep teh kumaha? Rehan teh kan keponakan kesayangan Teteh. Teh, maafin Umi ya. Gara-gara Teteh mau nyelamatin anaknya Umi, malah Teteh jadi celaka. Teteh mau pulang, Sep. Teteh nggak mau lama-lama di sini. Asep juga setuju. Nggak usah lama-lama di sini. Biar nggak usah mahal-mahal bayar rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Abah. Masa untuk kesembuhan kakaknya aja kok ngomongnya kayak begitu? Ya udah, Umi yang bayar rumah sakit ya. Umi yang bayar. Ini juga kejadian ini kan gara-gara itu anak kesayangan Umi, ya kan? Bikin celaka, terlis. Jadi Umi yang bayar. Udah deh, sekarang gini. Lebih baik kita tanya ke dokter. Teh tunggu ya. Tanya ke dokter. Kapan Teteh bisa pulang? Ayo sini. Cepat. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore. Nggak nyangka ya, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu teh saha ya? Mungkin Ibu Elis lupa sama saya. Tapi saya tidak akan pernah lupa sama Bu Elis. Tadi juga saya ketemu sama anak Ibu. Dia itu sekarang tumbuh dengan tampan ya. Anakku. Dia tahu soal anakku. Iya dok. Ibu, ini putranya. Ini anak saya dok. Iya Bu. Selamat ya Bu. Anak ibu laki-laki. Terima kasih dok. Maaf Bu, suaminya ada di sini untuk mengazankan anaknya. Kasihan anakku. Dia akan tumbuh tanpa sosok ayah. Pacarku Mas Rino nggak mau tanggung jawab dan menghilang begitu tahu aku mengandung anaknya. Aduh, aku pun terpaksa menyembunyikan kehamilanku. Maaf dok, suami saya nggak ada di sini dok. Tapi saya boleh minta tolong kan dok? Boleh Bu. Tolong azanin anak saya ya dok. Punten ya dok. Bisa Bu. Aduh, sekarang aku harus pergi kemana? Aku nggak mungkin membawa bayi ini. Pasti akan dicemoohin sama keluarga karena lahir tanpa seorang bapak. Aduh, gimana ini? Aduh, ada Asep di dia. Aduh, kumaha ya teh. Padahal aku udah ninggalin keluarga 1 tahun gara-gara anak ini. Aduh, gimana ini ya? Pak Asep? Pak Asep? Pak? Sus, istri Asep sudah melahirkan? Iya, sudah. Tapi bayinya meninggal. Dan sekarang istrinya sedang pingsan karena mengalami pendarahan. Istrinya tahu nggak kalau anaknya sudah meninggal? Enggak, Bu. Belum tahu. Sus, tolong pegang anak saya. Saya minta mohon banget punten. Tolong tukar anak saya sedangkan anak Asep. Punten. Sebentar. Maksud Ibu mau menukarkan bayi Ibu dengan bayi Pak Asep? Iya. Tapi kenapa ya Bu Elis? Saya dengan Asep kakak adik. Jadi anak saya pasti akan bahagia kalau tinggal dengan keluarga Asep. Dan suster tahu kan, Asep dan Marwah kalau tahu anaknya masih hidup pasti dia bahagia. Mereka bahagia. Bener kan, Sus? Tolong, punten.
Sus. Ini untuk suster. Tapi tolong, jangan ada yang tahu ya. Jangan ada yang tahu masalah ini. Punten ya, Sus. Iya, Bu. Suster? Oh, iya Pak. Apakah istri saya sudah melahirkan? Iya sudah Pak. Selamat anak Bapak laki-laki. Syukurlah. Boleh saya menggendongnya, Suster? Oh iya, iya boleh. Silakan. Aduh. Ganteng banget anak Abah.